يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله ليك يا رفيع الشان والدرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج يا رسول الله من عليك يا رفيع الشان والدرج ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج وزمان أنت حاكمه زل ما فيه من العوج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلد يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذاكري يا رسول ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله ليك يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin amma ba'd.
Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Iqbal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah di antara waktu maghrib dan isya ini Allah taala masih memperkenankan kita semua untuk dapat duduk di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dari kita selesai mengerjakan salat maghrib berjamaah, kemudian Allah masih perkenankan kita untuk dapat beriktikaf sambil mendengarkan ilmu-ilmu yang insya Allah penuh dengan manfaat. Harapan kita bersama, semoga apa yang kita dengar pada malam hari ini insya Allah menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, dan insya Allah riwayat-riwayat yang berkenaan masalah Rasulullah SAW yang akan kita baca nanti insya Allah akan menambah rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita masuk ke dalam pembahasan yang berkenaan masalah sifat tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rendah hati ini para jamaah yang dimuliakan Allah atau yang disebut dengan tawadhu, ini adalah merupakan salah satu sifat yang mulia, merupakan salah satu sifat yang menunjukkan bahwa orang yang punya sifat tawadhu itu punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dia punya sifat tawadhu maka akan diangkat derajatnya sama Allah taala. Tapi kalau orang dia sombong maka akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam suatu riwayat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man tawadha'a rafa'ahu Allah." Barang siapa yang dia rendah hati, maka akan diangkat sama Allah taala. "Wa man takabbara wadha'ahu Allah." Dan barang siapa yang sombong, maka akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu sifat yang Allah taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki sifat tersebut, yaitu adalah sifat tawadhu. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Allah taala katakan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, rendahkan sayap kamu." Rendahkan sayap kamu maksudnya bertawadhulah. Rendah hatilah kamu limanittaba'aka minal mu'minin, kepada setiap orang yang ikut kepada engkau daripada orang-orang mukmin. Coba perhatikan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan sama Allah taala untuk merendahkan sayapnya, maknanya adalah untuk tawadhu, untuk rendah hati. Kepada siapa Nabi diperintahkan untuk rendah hati? Kepada setiap orang yang ikut kepada Rasulullah minal mukminin, daripada golongan orang-orang mukmin. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlaku tawadhu kepada para orang-orang mukmin. Padahal saya mau tanya, orang mukmin dengan Rasulullah mana yang lebih utama? Orang mukmin dengan Rasulullah. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Di dalam Al-Qur'an Allah taala mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih utama daripada seluruh jiwanya orang-orang yang beriman. Seluruh manusia yang beriman dibandingkan satu jiwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jiwanya Nabi lebih utama daripada semua jiwanya orang-orang yang beriman. Tapi bagaimana Allah taala didik Rasulullah untuk tawadhu, rendah hati kepada para umatnya, kepada orang-orang mukmin, walaupun Nabi Muhammad jauh lebih unggul daripada orang mukmin. Ini menjelaskan kepada kita, orang kalau rendah hati itu bukan jatuh di hadapan orang. Orang kalau rendah hati itu bukannya bakal jatuh. Loh, Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling utama, makhluk yang derajatnya paling tinggi. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi derajatnya daripada Rasulullah. Tapi Nabi perintahkan untuk tawadhu, rendah hati kepada orang mukmin yang bukan Nabi, bukan Rasul,
Nabi diperintahkan untuk tawadhu. Berarti ini menjelaskan orang kalau tawadhu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membaca beberapa riwayat bagaimana itu tawadhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita baca riwayat-riwayat tersebut, penting juga kita tahu tawadhu itu apa? Rendah hati itu apa? Apa yang dimaksud dengan tawadhu? Itu sebagian para ulama mereka mengatakan wa'lam anna tawadhu khuluqun syarif ma'nahu indal muhaqqiqin alla yaral abdu li nafsihi gadran wala qimah wala maziyah. Yang dimaksud dengan sifat tawadhu, rendah hati, itu seperti apa? Rendah hati itu adalah seorang hambanya Allah Ta'ala yang dia tidak memandang kepada dirinya kalau dia punya kedudukan. Seorang hamba yang dia tidak memandang kepada dirinya bahwasanya dirinya punya kedudukan, dirinya punya nilai plus di hadapan Allah Ta'ala, wala maziyah, dan tidak menganggap dirinya itu punya kelebihan. Jadi kepada siapapun orang yang ada di hadapannya, dia punya perasaan ini orang jauh lebih baik dari saya. Kepada siapapun yang dia jumpai, dia punya perasaan ini orang jauh lebih baik daripada saya. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya keunggulan, saya tidak punya keistimewaan. Padahal keistimewaannya banyak, padahal keunggulannya banyak. Saya ini ibadahnya sedikit, padahal ibadahnya banyak. Lah ini namanya tawadhu. Ya, ini namanya apa? Namanya tawadhu, rendah hati. Orang tidak menganggap pada dirinya punya kemuliaan, punya keistimewaan, punya kedudukan di hadapan Allah Ta'ala. Ini namanya tawadhu. Dikatakan di dalam suatu riwayat bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddan nasi tawadhu'an wa askanuhum min ghairi kibrin wa ablaghahum min ghairi tatwil wa ahsanahum bishrah. Dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling tawadhu. Tidak ada orang yang lebih tawadhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih rendah hati lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa askanahum min ghairi kibrin. Kemudian Nabi itu juga adalah orang yang paling tenang jiwanya. Ya, orang yang paling tenang hatinya. Orang yang paling tenang jiwanya. Min ghairi kibrin, tidak ada perasaan sombong sama sekali. Wa ablaghahum min ghairi tatwil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara maka ucapannya itu baligh. Ucapan baligh itu maksudnya orang kalau ucapannya baligh, bukan baligh maknanya apa akil baligh, bukan ya. Tapi baligh itu maksudnya adalah orang yang ucapannya indah, kalimatnya tertata rapi, kalimatnya benar, tidak kelipet-lipet, kemudian kalimatnya jelas. Sampai-sampai dikatakan seandainya Nabi SAW berkata suatu kalimat, mengucap suatu kalimat, susunan kata diucap sama Nabi SAW, maka orang yang dengar walaupun sekali langsung hafal. Dikarenakan apa? Jelasnya ucapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan kalau ngomong kadang tidak jelas, ngomong panjang lebar, yang diajak ngomong ini, yang diajak ngomong dia bicara, ini ngomong apa ini? Kok tidak jelas sama sekali? Wes sudah apa itu bahasanya tidak jelas, kemudian suaranya agak geremeng, kemudian juga mungkin suaranya karena kecepatan kalimatnya terlipat-lipat, orang tidak paham. Tapi kalau Rasulullah ucapannya baligh, sangat detail, sangat jelas sekali. Wa ahsanahum bisra. Kemudian juga dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling gemar tersenyum, yang paling suka sumringah wajahnya. Ya, sampai-sampai para sahabat itu mereka mengatakan, ya, bahwasanya saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak senyum lebih daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi senyum itu baik Pak ya. Kalau ketawa sendiri lah itu berbahaya itu. Ya, itu berarti mungkin banyak utang atau mungkin problem hidupnya banyak, akhirnya ngadep tembok tertawa sendiri itu. Nah, tapi kalau tersenyum ini sifat baik. Setiap ketemu sama orang senyum. Wajahnya wajah sumringah. Wajahnya itu wajah orang yang gembira. Lah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti itu wajahnya. Iya. Orang kalau dia sumringah itu ada fadilah lebih di sisi Allah Ta'ala.
Ya, itu dikatakan di dalam suatu riwayat, jikalau seorang mukmin saling berjumpa. Ketika dua orang mukmin saling berjumpa, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu Allah turunkan 100 rahmat. Ketika dua orang mukmin saling berjumpa, ketika itu Allah Ta'ala turunkan 100 rahmat, 99 rahmat Allah berikan kepada yang paling sumringah ketika berjumpa dengan saudaranya. Sedangkan yang satunya lagi cuma dapat berapa rahmat? 1 rahmat. Dua orang mukmin kalau saling berjumpa turun 100 rahmat dari Allah Ta'ala. 99 rahmat Allah berikan kepada salah satu di antara dua orang ini yang paling sumringah wajahnya. Sedangkan sisanya yaitu berapa rahmat? 1 rahmat Allah berikan kepada temannya satunya ini. Nah, jadi kalau kita jumpa dengan saudara, jumpa dengan teman, jumpa dengan kerabat, tampakkan wajah apa ini? Sumringah. Ini dua-dua tidak ada yang sumringah ini. Ya, dua-dua tidak ada yang apa? Sumringah. Wajahnya kecut. Kenapa niku wajah kecut niku? Tidak enak dilihat. Di sawang itu tidak enak. Ini yang nyawang sumpek tambah sumpek ini. Ya, tidak boleh seperti itu. Jadi kalau kita berjumpa dengan saudara kita, dengan teman atau kerabat kita, tampakkan rasa sumringah, wajah yang gembira. Semakin gembira kita punya wajah, 99 rahmat yang kita dapatkan. Nah, ya, jadi dikatakan seperti itu. Dan Nabi SAW orang yang paling wajahnya sumringah. Tidak ada orang yang wajahnya lebih sumringah daripada Rasulullah SAW. Ini dikatakan seperti itu. Kemudian juga para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan masalah sifat tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara salah satu daripada tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu pernah berkata kepada para sahabatnya, "Ajlisu kama yajlisul abad wa akulu kama yakul abad." Nabi katakan, saya ini, kata Rasulullah ini, saya ini duduk seperti duduknya seorang hamba sahaya, dan saya makan sebagaimana makannya seorang hamba sahaya, kata Nabi SAW. Saya mau tanya, ini yang mengatakan Rasulullah. Rasulullah ini kan lebih utama daripada siapapun juga kan. Mau itu orang yang punya jabatan besarnya seperti apa, mau itu orang kayanya seperti apa, mau itu orang terpandangnya seperti apa, itu tidak ada apa-apanya dengan Rasulullah SAW. Beliau yang punya jabatan tertinggi itu Rasulullah, yang punya titel tertinggi itu adalah Rasulullah SAW. Tapi karena tawadhu'nya beliau katakan, saya duduk seperti duduknya hamba saya, dan saya makan seperti makannya seorang hamba saya. Apa maksudnya? Nabi kalau duduk tidak mau dikawal. Nabi kalau duduk tidak mau dikasih apa, kayak tempat yang istimewa, karpetnya yang beda sendiri misalnya, atau dikasih tempat yang beda sendiri, kursinya yang paling besar sendiri. Nabi tidak berkenan di seperti itu. Saya duduk seperti duduknya seorang hamba saya, dan saya makan juga sama dengan makannya seorang hamba saya. Nabi tidak mau makannya itu harus yang nikmat-nikmat misalnya. Nabi tidak mau makanannya itu harus yang istimewa, tidak. Tapi Nabi makan seperti makannya seorang hamba sahaya. Padahal beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia dunia dan akhirat. Kita ini loh Pak, yang tidak punya kedudukan, jauh kalah tawadhu dengan Rasulullah. Kita kadang kalah, kita ini misalnya kita punya titel profesor, atau kita punya jabatan, kita seorang kepala desa atau kepala daerah, atau kita seorang presiden, mungkin kadang kala kita malu untuk duduk di pinggir jalan. Betul apa enggak ini? Enggak usah itu, kadang-kala kita cuma punya jabatan di dalam pekerjaan, kita punya harta banyak, malu makan di pinggir jalan tuh malu kita. Tapi kalau Nabi SAW tidak malu untuk berbuat seperti itu. Iya, tidak malu untuk berbuat seperti itu. Sampai-sampai juga itu dikatakan, walam yakul li syai'in fa'alahu khadimuh anasun uffin qat. Sampai-sampai karena tawadhu'nya Nabi SAW, Nabi itu tidak pernah mengucap kalimat, ini kalimat apa ini? Ini kalimat yang menunjukkan apa ini? Tidak senang dengan perbuatan seorang. Ini kalimat Nabi ucapkan kepada pembantunya yang bernama Sina Anas bin Malik,
tidak pernah sama sekali. Padahal siapanya? Pembantunya. Padahal kalau umumnya, normalnya orang kepada pembantu, menghardik pembantu ketika salah, wajar napa mboten? Menghardik pembantu ketika salah, wajar napa mboten? Wajar. Loh, kita gaji kok. Pembantu itu kita gaji, kita kasih uang, kita kasih makan. Ketika pekerjaannya salah, kita hardik. Ada perasaan tidak senang, keluar kalimat yang tidak senang, itu hal yang manusiawi. Tapi karena tawadhu'nya Rasulullah, itu kalimat tidak pernah diucapkan kepada pembantunya, yaitu Sayyidina Anas bin Malik. Ya, Nabi tidak berkenan mengucap seperti itu, walaupun kepada siapa? Kepada pembantunya. Nah, ini tawadhu'nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma daraba ahadan min abidih wa ima'ih. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul seorang pun daripada budaknya. Padahal kalau di zaman perbudakan, majikan atau sayyid mukul budak itu hal yang wajar. Ya, majikan mukul budak itu hal yang wajar. Tapi Nabi tidak pernah mukul budaknya. Bahkan budaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan dengan perlakuan yang istimewa. Ya, ini bukti daripada tawadhu'nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan juga ada di sini, pernah suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melewati makbarah, makabir. Makabir itu pemakaman. Nabi lewat suatu pemakaman. Ketika Nabi melewati suatu pemakaman, Nabi melihat ada seorang wanita yang duduk di samping makam dalam keadaan nangis sambil histeris. Dalam keadaan menangis sambil apa? Histeris. Nabi tahu ini pasti seorang ibu dan yang dimakamkan adalah anaknya. Karena kan hal yang wajar, seorang ibu kalau anaknya meninggal histeris, masih kecil sudah meninggal kan terpukul dengan pukulan yang sangat itu ibu. Nabi ngelihat ini ada seorang perempuan nangis ada di samping makam. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan ternyata perempuan itu bukan sekedar menangis saja, tapi menangisnya histeris. Ini kan sudah kita bahas. Orang kalau menangisi orang meninggal itu boleh apa enggak? Boleh apa enggak menangisi? Menangisi itu boleh. Itu tanda rahmat, tanda cinta. Tapi kalau nangis sampai meronta-ronta, boleh napa mboten? Nah, enggak boleh. Sampai nampar wajah, apa nyobek pakaian, boleh napa mboten niku? Niku adabnya jahiliyah, itu tidak boleh. Tapi kalau nangis boleh. Ini perempuan diperhatikan sama Nabi, tangisannya histeris. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri wanita tersebut. Kemudian Nabi berkata, ihsibi wasbiri. Nabi berkata, sabar kamu wahai wanita, ridholah kamu wahai wanita, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Kamu boleh nangis, boleh sedih, tapi tidak boleh sampai seperti ini. Meronta-ronta itu tanda tidak terima dengan ketentuan Allah Ta'ala. Ditegur, dinasihati sama Rasulullah. Maka seorang perempuan tersebut, dia ketika dengar kalimat itu daripada Nabi SAW, ini perempuan karena mungkin histeris yang luar biasa, karena mungkin dia hilang kesadarannya, dia berkata kepada Rasulullah, kamu seorang laki-laki, pergi kamu dari sini. Kamu tidak tahu apa yang saya rasakan. Kamu tidak merasakan rasa sedihku. Tidak usah pakai pura-pura ngasih nasihat. Pergi kamu wahai seorang laki-laki. Nyuwun sewu, niki perempuan mukminah, beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin keadaannya apa ini? Oling. Ya, apa bahasa sekarang itu apa? Apa? Blank. Ya, blank akalnya. Ini Rasulullah dibentak-bentak ini. Rasulullah ngasih nasihat malah diapakan? Dibentak-bentak. Maka ketika Nabi dikatakan pergi kamu tidak tahu apa yang saya rasakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi. Nabi tidak marah digitukan. Nabi tidak marah, Nabi tidak berontak kepada itu wanita. Kamu kok kurang ajar? Saya Nabiullah loh, saya Rasulullah loh saya. Kamu ini dinasihati kok malah marah-marah. Nabi tidak berkata seperti itu. Disuruh pergi, diusir itu Rasulullah pergi. Tawadhu napa mboten? Tawadhu napa mboten? Coba kita misalnya melewati makam, ada orang meronta-ronta pinggir makam, kita nasihati terus dia marah-marah ngusir kita gimana kira-kira ini? Ikut ngamuk napa pripun? Nah, kita bakal ngamuk. Andai kata kita pergi, edan ini dinasihati kok malah ngamuk-ngamuk ini, orang blank ini.
Dan ini, nah, mungkin kita kayak gitu, tapi Rasulullah sama sekali tidak ada marah sama sekali Nabi Muhammad ketika itu pergi. Maka subhanallah, ternyata ada seorang sahabat menyaksikan kejadian itu dari jauh. Maka sahabat tersebut menghampiri itu wanita, kemudian berkata, wanita, kamu tahu enggak tadi yang datang sama kamu siapa? Enggak, saya enggak tahu. Yang datang kepada kamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Astaghfirullahaladzim. Ini perempuan kaget, mungkin sudah enggak blank ini. Ya, dia kaget. Saya mendak Rasulullah berarti ini. Saya marah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti ini. Maka ketika itu perempuan tersebut minta ditunjukkan mana itu rumahnya Rasulullah. Maka dihampiri itu wanita menghampiri rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perempuan batin. Yang namanya rumahnya Nabi, yang namanya rumahnya kekasih Allah, pasti ada al-bawab. Al-bawab itu artinya adalah penjaga, satpam, bodyguard. Ya, umumnya rumahnya pejabat kan ada yang jaga. Nggak mungkin tidak ada yang jaga, pasti ada yang jaga. Ada orang yang duduk di depan rumahnya. Kalau ada orang mau ngetuk pasti tanya dulu, siapa kamu, sudah janjian belum kamu, kan gitu. Ini perempuan batin, ini pasti rumahnya Rasulullah dijaga sama pengawal banyak. Lo kan Rasulullah, kekasihnya Allah Ta'ala. Maka setelah diketuk sama itu wanita, ternyata yang buka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu nih perempuan dia mengucapkan kalimat maaf, minta maaf kepada Nabi, minta ridhonya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika itu Nabi ngasih nasihat, sabar, kamu cari ridhonya Allah, jangan kamu meronta-ronta seperti ini. Dinasihati sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga perempuan itu dia pulang dalam keadaan tidak sedih lagi. Nah, ya, ini menunjukkan bagaimana tawadhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibentak sama umatnya dan perempuan, dibentak sama umatnya. Ini yang dibentak siapa ini? Rasulullah. Yang bentak siapa? Umatnya. Dan yang bentak seorang wanita. Dan wanita tersebut memang salah. Makanya dikasih nasihat sama Rasulullah. Tapi dia bentak. Nabi tidak marah diperlakukan seperti itu. Ini bukti tawadhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu perempuan juga batin dalam hati. Ini pasti rumah Nabi dijaga dengan pengawal. Ternyata Nabi tidak dijaga dengan pengawal. Ya, ini bukti tawadhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kala kita ini pejabat ya bukan, orang yang kaya ya kaya tapi ya banyak nyicil masihan, tapi ada penjaga rumahnya, ada ini yang sak macamnya. Lah kalau Nabi tidak kepingin begitu kan? Ya, Nabi tidak kepingin diperlakukan seperti itu. Bahkan pernah suatu saat Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika masuk ke dalam kamarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamar pribadinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka didapatkan ketika itu sama Sayyidina Umar cuma ada sebilah itu, bukan karpet ya, bukan tikar juga. Tikar zaman sekarang kan enak masihan ini. Iya, ada sebilah itu, daun dari pohon kurma, pelepah kurma. Nah, iya, pelepah kurma. Ketika Sayyidina Umar beliau masuk kamarnya Rasulullah, Nabi dalam keadaan rebahan, dan ketika Nabi bangun, pelepah kurma itu bekas ada di punggungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Umar melihat kejadian tersebut, Sayyidina Umar meneteskan air mata, merasa ini seorang Nabiullah, ini seorang kekasih Allah, ini seseorang yang dunia dan seisinya tidak diciptakan kecuali karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tidurnya ada di pelepah kurma, sehingga ketika bangun itu dadanya Rasulullah, punggungnya Nabi Muhammad itu bekas dengan pelepah kurma. Nangis ini Sayyidina Umar. Maka ditanya sama Rasulullah, ma yubkika ya Umar, apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Maka Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya ini sudah datang ke kerajaan Romawi, sudah pernah saya datangi, Persia sudah saya datangi, saya saksikan raja-raja di setiap daerah, mereka hidup dalam keadaan nikmat, bergelimangan dengan harta, mereka tidur di atas kasur-kasur yang empuk, ada di atas permadani yang mewah. Sedangkan engkau adalah kekasihnya Allah, tapi engkau tidurnya dalam keadaan seperti ini. Maka apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Awalam tarbo, apakah engkau tidak ridho wahai Umar? Mereka dapat dunia sedangkan kita dapat akhirat. Tidakkah engkau ridho wahai Umar? Mereka para raja-raja itu mereka mendapatkan dunia
Dalam arti maksudnya mereka hanya mendapatkan kenikmatan dunia saja, dan itu sifatnya sesaat. Sedangkan kita akan mendapatkan akhirat, mendapatkan nikmatnya akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab beliau apa? Meneteskan air mata. Ini bentuk tawaduknya Rasulullah. Saya mau tanya, kira-kira kasur yang harganya sekarang spring bed harganya berapa, Pak? 25 juta. Itu kalau kita misal ini cuma contoh saja ya. Kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mau berkunjung ke rumah kita sediakan kasur yang harganya 25 juta spring bed tadi itu, kira-kira pantas enggak untuk Rasulullah? Pantas enggak untuk Rasulullah ini? Apa? Pantas enggak untuk Rasulullah? Kalau yang datang Pak Presiden, harga berapa ini kasur ini? Ratusan juta. Enggak mungkin kasur biasa. Spring bed bekas lagi. Dibuka lemeknya banyak petanya lagi. Ya. Kasur 25 juta ya enggak pantas untuk Rasulullah. Kasur 1 miliar misalnya enggak pantas dipakai Rasulullah. Kenapa? Nabi Muhammad ini seorang yang sangat mulia, tidak pantas kita sediakan kasur yang harganya segitu. 1 miliar tidak pantas, 1 triliun tidak pantas. Kalau ada misalnya kasur 1 triliun harganya, itu tidak pantas untuk Rasulullah. Kenapa? Tidak sebanding, bukan standarnya Rasulullah, bukan standar kemuliaannya Rasulullah. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak berkenan seperti itu. Nabi lebih memilih pelepah kurma dibandingkan kulit hewan yang ketika itu dipakai untuk permadani empuk nikmat pada zaman itu. Nabi lebih memilih pelepah kurma. Ini bentuk tawaduknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi bukannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu orang kiri. Ya, jangan kita kira Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu orang apa? Orang kiri. Tidak. Nabi Muhammad itu orang yang paling kaya di dunia. Ya, gunung saja mau ditawari sama malaikat Jibril dirubah jadi emas, itu saja kalau Nabi mau bakal dirubah jadi emas kok. Tapi Nabi sendiri tidak mau. Memang Nabi memilih untuk hidup seperti itu. Ya, dan juga sebagai tanda tawadhu, tanda min alamati tawadhu, termasuk tandanya orang yang tawadhu, yaitu adalah mahabbatul fuqara wal masakin. Cinta kepada orang-orang fakir, cinta dengan orang-orang miskin. Itu termasuk tandanya tawadhu. Jadi kalau kita di dalam hati, Pak, ada perasaan senang dengan orang fakir, cinta. Cinta itu perhatian. Ada orang fakir suka kita bantu. Melihat ada orang susah kita terketuk hatinya untuk bantu. Cinta dengan orang fakir itu min alamati tawadhu, termasuk salah satu daripada tandanya orang yang tawadhu. Nabi itu seperti itu. Nah, ya, tidur di pelepah kurma. Baik. Kemudian dikatakan wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tudruni kama atratin nasara ibna Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Ini termasuk salah satu tanda kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tawadhu. Itu dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi beliau bersabda, la tutruni, jangan kalian itu memuji aku sampai kelewatan batas. Ya, jangan kalian itu memuji aku sampai kelewatan batas. Kama atratin nasara ibna Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara mereka memuji Isa ibn Maryam dengan pujian yang kelewat batas. Innama ana abdun, saya ini hanya seorang hamba, kata Nabi SAW. Faqulu, maka katakan Abdullahi wa rasuluh, saya ini adalah hambanya Allah dan utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perhatikan, Nabi mengatakan jangan kalian memuji aku dengan pujian yang kelewat batas. Sebagaimana orang-orang Nasara mereka memuji Nabi Allah Isa alaihissalam dengan pujian yang kelewat batas. Orang-orang Nasara itu mengatakan muji Nabi Isa atau mengatakan Nabi Isa sebagai apa itu? Ibnullah, sebagai putranya Allah. Orang-orang Nasrani kan mengatakan Nabi Isa itu adalah Ibnullah, adalah putranya Allah Ta'ala. Nah, itu tidak boleh. Nabi melarang kalau kita muji Rasulullah sampai mengkultuskan dalam arti melebihi batasnya, batas daripada seorang Rasul. Nabi ini adalah titisannya Allah. Nah, itu tidak boleh gitu. Itu dilarang sama Rasulullah.
Nabi itu adalah jelmaannya Allah Ta'ala. Nggak boleh gitu. Ya, itu kelewat batas namanya. Tapi nyuwun sewu, ini hadis bukan hadis larangan muji Rasulullah. Tapi ini hadis larangan memuji Rasulullah kelewat batas. Tapi kalau muji kepada Rasulullah masih di dalam batasannya, tidak melebihkan atau tidak mengatakan Nabi itu punya sifat ketuhanan, kita muji Rasulullah, anta syamsun anta badrun, engkau ini layaknya matahari, layaknya rembulan. Itu boleh apa enggak itu? Boleh, enggak ada masalah. Yang enggak boleh itu kalau sampai menyerempet sifatnya Tuhan. Engkau ini ya Rasulullah, engkau ini adalah titisannya Allah Ta'ala. Enggak boleh kayak gitu. Ya, itu dilarang sama Rasulullah. Ini hadis bukannya melarang kita untuk memuji Rasulullah, tapi dilarang kita memuji Rasulullah sebagaimana orang-orang Nasara memuji Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi katakan innama ana abdun, saya ini seorang hamba, kata Rasulullah. Saya seorang hambanya Allah. Katakan saya ini adalah hambanya Allah. Katakan kalau saya ini adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bukti tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, muji Rasulullah itu harus apa enggak? Muji Rasulullah itu wajib napa mboten? Muji Rasulullah itu wajib napa mboten, Bu? Wajib. Muji Rasulullah itu wajib, tapi yang enggak boleh kalau kelewat batas. Tapi kalau masih dalam batasnya, hukumnya apa? Wajib. Lah nyuwun sewu, kita ini kalau misalnya manggil Rasulullah ya Muhammad, itu dilarang itu. Kita kalau manggil Rasulullah ya Muhammad, itu dilarang itu. Bahkan ada ancaman dari Allah Ta'ala, amal orang yang memanggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad itu bisa jadi amalnya hancur, amalnya habis dalam keadaan dia tidak sadar. Kenapa? Karena tidak hormat kepada Rasulullah SAW. Itu dilarang itu. Ya. Bahkan di Al-Quran Allah sendiri memuji Nabi Muhammad SAW. Bahkan nyuwun sewu, Muhammad, nama Muhammad itu sudah pujian. Nama Muhammad itu sudah apa? Pujian. Kita manggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah Muhammad, ya Nabi Muhammad. Muhammad itu sudah pujian artinya. Saya mau tanya, Muhammad itu artinya apa? Artinya apa? Nah, ini kita Nabi ini dewi enggak tahu artinya ini. Nah, ya, Muhammad itu artinya apa, Bu? Apa? Muhammad itu artinya orang yang banyak dipuji. Muhammad itu artinya orang yang banyak dipuji. Kita kalau misal ini ada teman kita datang, terus kita bilang sama samping kita, ini yang datang ini orang yang paling banyak dipuji. Ini bentuk pujian kepada dia enggak ini? Ini bentuk pujian kepada dia enggak ini? Pujian apa? Ini orang yang banyak dipuji. Ini kan bentuk pujian. Berarti kalau kita manggil Nabi Muhammad itu sudah pujian sebenarnya. Jadi orang kalau melarang muji Rasulullah, ya jangan manggil Muhammad. Jangan manggil Rasulullah. Rasulullah juga pujian untuk Rasulullah. Wahai utusannya Allah, kan pujian ini. Utusannya Allah, utusannya presiden aja sudah luar biasa kok. Nah, ini sebentar lagi kita akan kedatangan utusan Pak Presiden. Itu apa itu? Semua didekor, dihias macamnya. Kenapa? Yang mau datang utusannya presiden. Nggih napa mboten? Lah ini utusannya siapa ini? Utusannya siapa ini? Utusannya Allah. Rasulullah itu juga sudah pujian sebenarnya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan muji Nabi Muhammad itu tidak boleh, muji Nabi Muhammad itu dia kufur, muji Nabi Muhammad itu bid'ah, maka jangan manggil Muhammad, jangan manggil Rasulullah, jangan manggil Nabi Allah. Karena semua itu pujian untuk Rasulullah SAW. Yang dilarang kalau kita muji Rasulullah sampai melewati batas. Tapi kalau mubalaghah fil madah, kita muji Nabi Muhammad dengan sangat, tetapi tidak sampai keluar daripada batasnya, tidak apa-apa. Memang harus dipuji Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang pantas untuk dipuji lebih daripada Rasulullah SAW. Masih berapa menit ini? 3 menit. Masya Allah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan juga di dalam suatu riwayat bahwasanya Nabi SAW beliau pernah didatangi oleh seorang wanita. Ya, beliau pernah didatangi oleh seorang wanita.
Wanita tersebut dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini punya hajat kepada engkau. Saya ini punya hajat kepada engkau ya Rasulullah." Maka apa jawaban Rasulullah? "Cari tempat atau cari jalan dimanapun kamu mau duduk, saya akan datang ke sana untuk menyelesaikan kebutuhanmu." Ada perempuan datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya hajat. Saya punya kebutuhan kepada engkau ya Rasulullah." Apa jawaban Rasulullah? "Cari tempat. Cari turukil Madinah, cari jalan-jalan yang ada di kota Madinah yang engkau ingin duduk ada di sana, maka saya akan datang ke sana untuk mengerjakan atau menyelesaikan kebutuhan kamu," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak gengsi. Nabi tidak apa? Gengsi. Saya mau tanya, kalau misalnya ada orang butuh sama kita, misalnya di rumah kita banyak tamu, kita pilih tempat ada di luar misalnya, pasti kita cari restoran yang mewah. Kalau mau ketemu sama saya, restoran BI. BI itu apa? Cianjur itu loh. Ikan bakar Cianjur, IBC. Bukan BI, salah ngomong, IBC. Iya, kalau mau ketemu sama saya di sana, restoran yang mewah itu. Iya. Nanti kita ketemu di sana, kita ngobrolkan ada di sana. Tapi kalau Rasulullah ketika didatangi wanita ini, "Saya punya hajat kepada engkau ya Rasulullah. Cari tempat, cari jalan yang ada di kota Madinah yang engkau ingin duduk ada di sana, saya akan ke sana, akan duduk untuk menyelesaikan kebutuhan kamu," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak gengsi untuk duduk ada di mana. Nabi tidak gengsi untuk menyelesaikan kebutuhan seorang wanita. Ini tanda tawadhu'nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harapan kita. Kalau kita sudah dengar banyak riwayat seperti ini, insya Allah kita tertarik untuk tawadhu. Ya, jadi orang yang rendah hati. Nah, karena sebab sudah rendah hati, derajatnya bakal apa itu? Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Insya Allah riwayat-riwayat yang sudah kita baca menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Taala anugerahkan kepada kita sifat tawadhu. Allah Taala jauhkan kita semua daripada sifat takabur, sifat sombong, dan Allah Taala matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.